Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ketika Gara sedang gembira menyambut kabar kehamilan sang istri, di ruang tamu suasana masih terlihat kaku. Bu Lastri yang tadi di luar sudah ada di dalam rumah. Kini ia memangku altar yang sejak tadi ingin turun. Sementara Alung dan mamanya menahan diri sedari tadi, terutama Mama Ami. Ia ingin menggendong altar, tapi anak itu tidak mau, mungkin karena merasa sosok itu sangat asing. Sedangkan Alung, ia memiliki cara lain. Ia mengeluarkan ponselnya, memutar video di YouTube, kemudian memperlihatkan pada altar. Pintar sekali Alung mengalihkan perhatian altar, karena anak itu mendekat dan kini melihat ponsel Alung yang diletakkan di atas meja. Anak kecil itu ikut bernyanyi sesuai video yang diperlihatkan oleh sang ayah. Tidak hanya suka mencuri foto sang anak, Alung rupanya juga menyuruh anak buahnya mencari tahu tentang apa yang disukai anak kecil itu. Saat altar sibuk dengan ponsel milik dedinya, Alung keluar sebentar. Ada sesuatu yang mau ia ambil di dalam mobil. Sesaat kemudian pria itu muncul dengan membawa sebuah kardus cukup besar. Buat altar. Altar langsung meletakkan smartphone milik dedinya. Dengan antusias, bocah umur 4 tahun itu mengeluarkan semua yang ada dalam kardus. Isinya semua mainan yang masih terbungkus rapi. Mainan yang Alung beli selama ini, namun tidak pernah ada kesempatan untuk memberikannya. Klek, Alung menoleh. Semua orang menunggu reaksi Gara. Apa ia akan diam saja atau memperbolehkan Alung dan keluarganya berbagi kasih pada altar? Mbak Roh sampai menelan ludah. Bagaimana kalau Gara tidak terima? Begitu juga Bu Lastri. Ia khawatir sekali. Nanti rumah tangga putrinya terkena masalah. Maaf, mungkin saya lancang, tapi saya hanya ingin memberikan ini dan bertemu altar. Gara diam sesaat, kemudian altar berdiri dan berjalan ke arahnya. Anak itu menarik lengan papanya. Pah, ayo main robot. Al punya robot baru dibelikan Om. Nyes. Entah mengapa dipanggil Om oleh anak sendiri. Hati Alung merasa tidak enak. Ya sudahlah, mungkin hukuman untuknya belum berakhir. Apalagi menyaksikan kedekatan Gara pada putranya. Sangat dekat. Mereka bahkan seperti ayah dan anak kandung. Boleh kami kesini lagi? Selama Mama Ami. Semua orang menunggu keputusan Gara. Sedangkan Gara, ia menoleh. Pria itu melirik ke dalam kamar. Pintunya masih terbuka separuh. Dilihatnya Kanina yang juga menatapnya. Semua terserah Kanina. Apa ia masih takut bila ada Alung di sekitarnya? Ternyata Kanina mengangguk pelan. Kemudian Gara pun berbalik, menatap Alung dan ibunya secara bergantian. Boleh, tapi kalau saya lagi di rumah. Alung sudah pulang, tentunya dengan hati yang lega. Sesuai harapan, waktu bisa membuat Kanina sedikit demi sedikit memaafkan dirinya. Terlihat dari sikap Kanina saat ia pamit tadi, wanita itu mau menatapnya, meski hanya sebentar. Begitu juga dengan Gara, meski terlihat dingin, tapi pria itu sudah tidak semarah seperti sebelumnya. Cari hotel dekat sini saja ya, pinta Mama Ami yang tidak sabar menunggu besok. Enggak Ma, harus ke kota dulu, 1 jam perjalanan mungkin. Lama sekali, padahal Mama ingin besok langsung cepat-cepat ke rumah itu lagi. Sabar Ma. 2 orang itu harus menahan diri untuk ketemu lagi dengan altar, sebab beberapa hari lagi mereka juga akan balik ke ibu kota. Kasihan sang papa sendirian di rumah. Seperti janji Gara, Alung dan keluarganya boleh menjenguk altar kalau dia sedang di rumah. Hari ini hari Sabtu, saat Alung memberikan kabar ingin ke rumahnya lagi. Gara pun absen dulu dari kerjaannya. Ia masih ketar-ketir kalau Alung ke rumah bertemu altar dan Kanina. Mungkin takut kalau Alung macam-macam. Seperti kemarin, suasana masih kaku saat mereka saling bertemu. Kalau altar, ia senang-senang saja karena Alung kalau datang membawa mainan seabrek.
Karena Gara dan Kanina tidak memberi izin membawa Altar jalan-jalan untuk memilih mainannya sendiri, akhirnya Alung dan Mama Ami memilih apa saja yang terpajang di etalase toko. "Altar suka ini?" tanya Mama Ami yang duduk di depan cucunya. Mereka duduk di karpet Aladin yang lembut dan tebal. Altar mengangguk, kemudian meraih benda yang Mama Ami pegang, sebuah tembakan mainan yang harus diisi dengan air bila mau dimainkan. "Kapan-kapan ke rumah nenek ya, kita main air pakai ini di kolam renang." Mata Altar langsung berbinar-binar. Ia terlihat senang dijanjikan oleh neneknya. Sementara itu, Kanina dan Gara saling menatap. Mana boleh Altar diajak oleh keluarga Alung ke ibu kota? Tidak akan. "Nanti lihat rumah Altar yang lain ya. Rumah Dedi, kolam renangnya luas, ada perosotannya. Altar mau kan?" Anak kecil itu langsung antusias dan mengangguk dengan semangat. Namun Alung menghela nafas panjang ketika melihat raut wajah Kanina dan Gara yang mulai berubah. Sang mama dari tadi membuatnya gelisah. Nanti malah mereka tidak boleh melihat putranya lagi. Hingga sampai sore, akhirnya Mama Ami berat untuk pamit karena tiket sudah dipesan. Mau tidak mau, mereka besok siang akan balik. Berat sih, tapi Alung juga masih banyak pekerjaan dan juga Gara harus bekerja seperti syarat saat pertama kali mereka sepakat. Hanya bila ada Gara di rumah, mereka bisa main ke sana. Mau tidak mau, akhirnya Mama Ami dan Alung pun pamit. "Boleh Dedi peluk?" tanya Alung saat akan masuk mobil. Dengan ceria Altar mengangguk, senyum yang sama. Mereka seperti pinang dibelah celurit. Dengan hangat Alung memeluk putranya itu, mengusap punggung Altar lembut, mengusap rambut anak yang kini sudah besar tersebut. Begitu juga dengan Mama Ami. Ia memeluk Altar seperti enggan melepas pelukannya itu. Maunya ia bawa Altar ke Jakarta. Inginnya ia bisa tinggal dekat dengan cucu semata wayangnya itu. Sayang, itu hanya ada dalam angan. "Dah nenek, dadah Dedi." Altar melambaikan tangan. Rupanya kemarin setelah Alung pergi, saat Altar bertanya pada papahnya siapa om yang memberikan banyak mainan padanya, dengan jujur Gara mengatakan bahwa om itu adalah ayah Altar. Sempat bengong dan heran, tapi Gara hanya menjelaskan bahwa Altar punya 2 ayah dan banyak yang sayang padanya. Juanda International Airport. "Kapan kita kesini lagi, Lung?" "Terserah Mama, Alung antar kalau Mama kangen Altar." "Mama pingin bawa anak itu." Alung terdiam. "Bisa tidak kita bawa Altar? Sewa pengacara mahal, kamu kan ayahnya," tanya Mama Ami dengan putus asa. Alung sampai bingung harus menjawab apa. Mana tega ia membawa Altar, apalagi setelah apa yang terjadi di masa lalu. Tapi ia tidak menyalahkan sang mama. Mungkin Mama Ami hanya ingin dekat dengan cucunya. Hanya itu saja, tidak ada maksud ingin memisahkan anak dan ibunya. "Nanti Mah, kita beli rumah di sini, biar Mama bisa sering melihat cucu Mama." Alung mencoba mencari solusi terbaik. Bagaimanapun juga, ia tidak akan menyakiti Kanina lagi. Merebut Altar sama seperti menghancurkan hidup Kanina kembali. Ia malah berterima kasih karena Kanina mau mengandung anak itu, sama sekali tidak menggugurkannya. Padahal bisa saja Kanina menghilangkan janin tersebut. Tapi gadis itu dulu malah memilih bertahan. Alung benar-benar merasa sangat bersalah. Kediaman Kusuma. Busadewo terlihat sumringah ketika melakukan video call dengan cucunya. "Altar," panggil Busadewo. Altar yang sedang bermain langsung menoleh dan mendekati ponsel yang mengarah kepadanya. "Ma," panggil Gara dengan antusias. Bibirnya melengkung menahan senyum. Pria itu sejak tadi sumringah saat mau bicara. "Hei, kenapa kamu ini, Gar?" Mau bicara tapi ditahan-tahan. Sudah mirip anak gadis. "Nina, Ma." "Kenapa? Sakit?" "His, Kanina hamil," ucap Gara dengan bangga. Ia sedikit sombong, mau pamer pada mamanya kalau selama ini ia tidak mandul.
Memang Tuhan saja yang butuh waktu untuk menciptakan kecebong yang pas. Apa? Kanina hamil? Pekik Busadewo. Apa? Hamil? Gumam Gendis yang kala itu tidak sengaja menguping. Makin panaslah hati gadis tersebut. Selamat ya sayang, nanti sore mama mau ke sana. Kanina tanyain mau apa, biar mama carikan. Tanya Busadewo dengan antusias. Enggak mah, dia nggak mau aneh-aneh, cuma mual-mual saja. Ya sudah, jangan biarkan capek-capek tuh Kanina. Mau mama carikan asisten? Mana mau mereka mah. Iya sih, mereka terlalu mandiri. Semua bisa dilakukan sendiri. Ya sudah, tunggu mama, nanti mama ke sana. Iya mah. Dah Altar, teriak Busadewo ketika melihat Altar lari-lari di layar telepon. Selesai video call, Gendis langsung mewawancarai sang mama. Mah, dia hamil. Kamu mau jadi tante lagi? Gendis tersenyum kecut. Mama mau ke sana. Iya, nanti sore. Kenapa? Gendis ikut. Mama gak salah dengar. Gak boleh. Lah boleh dong, kan itu rumah abangmu. Gendis kembali tersenyum, namun senyumnya nampak aneh dan tidak wajar.